supaya gubernur mempertahankan Pak Heru sebagai sekda seumur hidup. Karena bukan keputusasaan, biar dia kapok gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di program Obrolan Santai Jurnal 3 Channel. Kali ini kita akan membahas salah satu isu paling seksi di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Apa itu? Ini tentang status jabatan PLH yang diemban oleh Sekda Prof Jawa Timur. Mengapa bisa dibilang begitu seksi? Nah, ini. Nanti kita akan membahasnya bersama narasumber kami, yaitu Bapak Musfik. Ya, betul. Assalamualaikum Bapak Musfik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rizal. Ini kita mau bincang-bincang, ini santai aja ini, nggak usah terlalu serius, tapi ini ya, tapi betul. Fokus kita tentang apa itu jabatan Sekda Prof Jatim yang baru-baru ini kami dengar katanya sempat diadukan ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kemenpan RB ya, di Jakarta. Itu terkait apa sih sebenarnya? Yang Anda adukan itu? Jadi kita itu sebelum kita melaporkan atau pengaduan ke Mendagri sama Menpan RB, sebelumnya kami memang melakukan sebuah gerakan ya, gerakan aksi demonstrasi yang digelar di depan kantor gubernur, di depan kantor Sekda Pemprov Jatim, mendesak ya, sebenarnya tuntutan kita mendesak Heru Cahyono ini secepatnya turun karena banyak pelanggaran yang sudah ditabrak oleh Pak Heru terkait masalah jabatannya yang hari ini, jabatan sekdanya. Pertama, menabrak Perpres nomor 3 tahun 2018. Yang kedua, terkait masalah jabatan sekretaris daerah. Yang kedua, terkait melanggar undang-undang ya, Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 terkait administrasi pemerintahan. Yang nomor 3, surat edaran dari Menteri Kepegawaian, ya kan, itu juga dilanggar oleh Pak Heru selaku Sekda Pemprov Jatim. Namun yang paling urgen yang kita aspirasikan terkait jabatan dan pensiunan Pak Heru ini. Kenapa kok sampai hari ini sudah pensiun pada tanggal 6 Maret 2021 masih dijabatkan oleh gubernur sebagai PLH? Itu pertanyaan besar. Nah, posisinya bukan ASN loh, sudah pensiunan sekarang. Nah, ini berarti kalau Anda dan teman-teman Anda mempersoalkan ini ya, Anda mempersoalkan ini sebelumnya saya informasikan dulu untuk pemirsa tahu bahwa Mas Musfik ini mewakili Lembaga Swadaya Masyarakat Jaka Jatim ya? Ya, Jaka Jatim, Jaringan Kawal Jawa Timur. Jaringan Kawal Jawa Timur. Jadi LSM ini mengadukan soal jabatan Sekda Prof Jatim yang diemban oleh Pak Heru Cahyono yang dinilai terlalu lama diemban karena dengan status PLH tersebut. Nah, persoalannya yang menurut saya yang ingin saya tanyakan adalah, kan Anda dan teman-teman mengadukan ini ke Jakarta. Betul. Yang Anda adukan itu Heru Cahyono-nya atau gubernur? Heru nggak salah dong, mau dia diangkat. Oh iya, begini loh Mas. Yang salah siapa dong kalau begitu? Ya begini loh, karena ini ada kaitannya terkait masalah jabatan ini, ada kaitannya gubernur juga Mendagri, maka kami adukan ke Jakarta gitu loh. Terkait yang saya kontak pada hari ini, yang saya bahas ini fokus terhadap jabatan ya, sekretaris daerah Provinsi Jawa Timur. Jadi Pak Heru ini memang sampai saat ini sudah berjalan 10 bulan kurang lebih. Dari dia menjadi pensiunan ASN, dia di-PLH-kan oleh gubernur, dan sampai bulan ini ya, Januari pada tanggal ini masih jabatannya oke-oke saja, kayak tidak ada problem gitu kan. Ini perlu memang aspirasi ini disampaikan oleh rakyat Jawa Timur karena persoalan pelayanan publik diantaranya jabatan sekda ini yang harus kita pertanggungjawabkan. Sehingga apa? Kalau misalnya ini sudah melanggar peraturan, perpres, undang-undang, sebenarnya gubernur bergerak sebenarnya terkait hal ini.
Tapi kayaknya gubernur apa ini merasa kasihan atau sudah satu hati dengan Bu Nur, wallahu a'lam. Ya intinya terkait expirednya jabatan sekda ini sudah sudah real, sudah melanggar aturan perundang-undangan. Jelas Bentar. ini. Saya ingin dulu, stressing pointnya di sini dulu. Saya ingin tanya, yang Anda adukan di kedua kementerian itu, Kemenpan RB dan Kemendagri, itu Heru Cahyono selaku Sekdaprof, PLH Sekdaprof, atau gubernur? Heru Cahyono. Kenapa bukan gubernur? Ya, Padahal kan begini. yang mengangkat gubernur, yang mem-PLH kan gubernur. Ya kan begini. Walaupun persoalan ini ada korelasinya atau sangkut pautnya dengan gubernur, Ya. kami sebelum berangkat mengadukan ke Menpan RB berapa kali melakukan aksi kepada gubernur agar supaya reformasi birokrasi di pemerintahan Provinsi Jawa Timur ini betul dikawal penuh. Sehingga apa? Gubernur mempunyai tanggung jawab dari hal ini. Pertanyaannya sekarang, gubernur kok tidak menemui kami waktu kita melakukan sebuah aksi, waktu kita melakukan sebuah audiensi? Mana gubernur, kan? Seakan-akan memang ini mau diselenkan oleh gubernur, gitu loh. Oke. Di sini coba saya ingin lebih ini lagi. Ya. Karena Anda tadi bukan melaporkan, lebih tepatnya Iya. mengadukan. Mengadukan, Ya, betul. mengadukan. Kalau boleh saya tahu apa saja poin-poin yang Anda dan teman-teman adukan waktu di Jakarta Ya, itu? begini. Pertama yang saya adukan itu kepada Mendagri ya, terkait jabatan hari ini posisinya Pak Sikda di Provinsi Jawa Timur. Satu, dia sudah pensiun dari jabatannya selaku ASN. Kenapa kok masih dijabatkan PLH oleh gubernur? Boleh aja, tapi kan sebenarnya boleh aja kan? Tapi di sini aturannya paling lama kalau terkait kekosongan jabatan Sekda, paling lama menjabatnya maksimal 3 bulan. Ini Perpres. Perpres tahun 2018 nomor 3 terkait jabatan sekretaris daerah. Karena ini mengalami kekosongan, paling lama ini Pak Heru ini sebenarnya menjabat kalau sudah pensiun dari ASN, jelas 6 kan pensiunan sudah berumur 60, dia dijabatkan statusnya sebagai PLH. Setidaknya sekurang-kurangnya bulan 6 harus sudah diberhentikan oleh gubernur. Karena 3 bulan paling lama terkait kekosongan Sekda ini. Sampai sekarang berapa bulan? Sudah melebihi loh 10 bulan terkait jabatan Sekda. Ada apa dengan Sekda provinsi ini kok seperti ini? Ini pertanyaan besar sebenarnya. Yang Anda maksud ada apa itu, apa yang Anda dalam tanda Saya kutip kira begini curigai? Mas Rizal, saya kira begini. Sekda ini adalah jabatan strategis di Provinsi Jawa Timur. Pasti kalau itu. Ya, Ya, Sekda pasti. ini jabatan strategis. Siapapun berhak menggugat atas nama rakyat. Siapapun, legislatif, eksekutif, yudikatif, bahkan masyarakat secara umum bisa. Karena memang ini yang dilanggar adalah peraturan. Iya. Kan? Kenapa kok hari ini dari eksekutif pun, dari legislatif pun kurang simpati terhadap jabatan Sekda ini? Ada apa? Jangan-jangan sudah ditutup mulutkan, ya kan? Siapa itu tutup mulut? Lah itu pertanyaannya. Makanya kami sebenarnya jaringan kawal Jawa Timur ini sebenarnya ingin mendalami kenapa kok sampai hari ini jabatan Sekda ini dipertahankan mati-matian baik oleh gubernur maupun oleh pusat. Seakan-akan tidak ada teguran sama sekali. Gitu kan. Ini kalau ini dibiarkan, maka sistem reformasi birokrasi di Provinsi Jawa Timur akan amburadul, Mas. Saya yakin itu. Anda tadi mengatakan disilentkan. Anda nggak minta legislatif Indrapura untuk mendorong gubernur? Saya pernah kok bincang-bincang dengan salah satu politisi ya, legislatif terkait masalah jabatan Pak Heru ini. Beliau bilangnya ini hak prioritas gubernur Hak dan juga gubernur. Iya, hak prerogatif gubernur dan juga hak prerogatif Kementerian Dalam Negeri, gitu kan. Gubernur mengajukan, yang mengeskakan ya tetap Menteri Dalam Negeri terkait masalah kedudukan Sekda ini. Gitu kan. Jadi persoalan ini sebenarnya kami sudah banyak berdiskusi terkait masalah jabatan Sekda. Cuma dari kalangan ya legislatif, eksekutif dan masyarakat secara umum merasa ketakutan lah untuk menyuarakan hal ini. Nggak tahu ada apa sebenarnya
ketakutan. Iya. Apa yang perlu ditakuti? Iya, makanya itu sebenarnya yang kita harus berikan pemahaman kepada masyarakat maupun kepada yang lain, begitu Mas. Tuntutan dari pengaduan Anda dan teman-teman apa? Iya, tuntutannya begini. Ya, tuntutannya. Tuntutannya untuk bagaimana Mendagri sama Menpan RB segera mengevaluasi, ya kan? Segera mengevaluasi jabatan sekda yang hari ini yang sudah expired ini, agar supaya sifatnya turunlah minimal ke Jawa Timur, menanyakan apakah ini memang betul-betul menyalahi aturan atau tidak. Yang kedua, terkait ke Menpan RB. Menpan RB ini kan menangani terkait masalah pendayagunaan reformasi aparatur negara itu kan, bagaimana juga meng-cross check ke bawah bagaimana apakah Pak Sekda ini menyalahi aturan atau tidak, begitu. Dan di Mendagri kami ditemui oleh Ditjen Otonomi Daerah di sana. Iya. Dan di Kemenpan RB kita juga ditemui oleh tunggu dulu ya. Ditemui oleh Deputi Bagian Informasi Birokrasi. Kami sampaikan bahwa jabatan sekda ini sudah pensiun dan sementara sekarang PLH-nya sudah melebihi dari 10 bulan, ya kan? Terus yang ketiga masih menetapkan sebuah kebijakan yang strategis di Jawa Timur. Contoh terkait masalah perubahan PAPBD kemarin itu kan di provinsi, masih ada campur tangan Pak Sekda menandatangani juga di situ terkait perubahan. Harusnya nggak boleh ya? Harusnya nggak boleh. Peraturannya ada di kita gitu kan. Kenapa ya? Kira kalau memang nggak boleh loh ini ya. Seperti Anda bilang yakin nggak boleh lah. Iya nggak boleh. Kenapa kok ada keberanian untuk melakukan itu? Ya mungkin ini Mas. Kira-kira loh ini. Ya ini hanya asumsi atau perkiraan ya, perkiraan. Ya mungkin Pak Heru ini terlalu kuat lah di Provinsi Jawa Timur. Kenapa saya bilang begitu? Terlalu kuat. Terlalu kuat. Kenapa saya bilang begitu? Pimpinan dewan pun tidak ada yang berbicara terkait persoalan jabatan sekda ini. Bahkan gubernur pun yang mengangkat sekda ini diam saja. Apakah tidak timbul kecemburuan? Apakah tidak timbul kegelisahan masyarakat Jawa Timur? Ketika problem Jawa Timur seperti ini, tidak ada satupun orang yang bisa menyuarakan hal ini, baik di kursi eksekutif maupun di kursi legislatif. Nah, pertanyaannya, ini kembali lagi, kira-kira loh ya, ini kira-kira. Apa yang membuat legislatif dalam tanda kutip nggak bisa berbicara soal ini? Kalau saya ini kan bukan ranahnya sebenarnya. Tapi kan Anda punya apa ya? Punya, kalau orang Jawa bilang otak adik gatuk gitu. Karena saya bukan legislatif pun, ya kan? Saya bukan eksekutif, saya hanya terjun di bidang lembaga swadaya masyarakat, ya kan? Saya aktif di Jaga Jatim. Kalau untuk berasumsi dewan kok tidak berani, itu saya tidak berani juga. Lebih baik Mas Rizal langsung ya menanyakan langsung atau datangi ke podcast ini, ya kan? Lebih enaknya. Kenapa dewan itu tidak kompak dan tidak berani menyuarakan terkait masalah posisi Pak Heru Cahyono ini sebagai Sekda Provinsi Jawa Timur, begitu. Saya sempat mendengar juga ya. Ya, betul. Bahwa Anda dan teman-teman punya tuntutan yang luar biasa menarik menurut saya. Saya nggak tahu tuntutan ini karena keputusasaan Anda dan teman-teman. Keputusasaan Anda dan teman-teman, atau ini sindiran untuk pemerintah Provinsi Jawa Timur, ya kan? Tentang ya udah, kalau memang nggak ada keputusan, udah angkat aja Sekda Prof Heru Cahyono sebagai Sekda Prof seumur hidup. Betul nggak itu? Iya betul.
Statement itu dikeluarkan ketika kita melakukan aksi ya ketiga kalinya terkait masalah jabatan Sekda Provinsi ini. Jadi sebelum kita berangkat ke Mendagri, sebelum kita berangkat ke Menpan RB, kita melakukan aksi yang terakhir sebenarnya, menuntut kepada gubernur. Waktu itu kita melakukan aksi di kantor gubernur. Oke. Di kantor gubernur kita melakukan aksi di sana, hanya beberapa orang menyuarakan hal itu, menuntut supaya gubernur mempertahankan Pak Heru sebagai sekda seumur hidup. Karena bukan keputusasaan, biar dia kapok gitu loh. Biar beliau Ibu Hovifah Indar Parawansa juga biar berpikir lah. Iya kan, kok bisa ya kan, terkait masalah apa kelebihan Pak Heru itu terkait di Provinsi Jawa Timur gitu loh kan. Enggak, kok bisa-bisanya Anda dan teman-teman membuat tuntutan seperti itu? Ya biarlah habis sekalian ya, biar habis sekalian. Lah ya, apakah itu bentuk keputusasaan atau apa? Kan saya nggak tahu yang saya kalau bilang putus asa tidak. Oh enggak ya? Ya kalau bilang saya putus salah, ya. Kalau bilang putus asa tidak. Tapi biar Bu Gubernur berpikir gitu loh kan. Bu Gubernur ini kan menurut saya pemikirannya terus konsepnya terkait masalah birokrasi di kan lebih paham beliaunya. Kenapa kok terkait yang satu ini kok beliaunya tidak paham? Dia bikin program dan semacamnya bisa kok. Kenapa ada salah satu sekda di Provinsi Jawa Timur sudah pensiun, masih dipertahankan? Ini kenapa Bu Gubernur kok tidak taktis dalam hal ini gitu loh? Berarti Pak Heru kalau bener loh ya, Pak Heru ada kelebihan, Mas. Oh iya. Saya pastikan begitu, Mas. Dia punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh pejabat-pejabat Pemprov lainnya. Ya, pasti dong. Betul. Kan nggak mungkin. Kalau dia nggak punya kelebihan, nggak mungkin lah dipertahankan. Ya kan, ini kan terkait. Saya juga pernah membaca di salah satu artikel juga dari sebuah media online yang lain ya. Iya betul. Ini sebelumnya, entah ini apakah sudah pernah bersama Anda atau sebelumnya saya kurang tahu dari teman-teman pengacara ini di sini. Iya betul. Gabungan pengacara, iya kan? Mereka juga melakukan gugatan ke PT UN. Iya. Ya, ke PT UN pada 1 Oktober 2021. Ya. Terkait hal yang sama juga. Artinya menggugat status PLH Sekda Prof Jatim. Nah, cuma sampai sekarang belum jelas juga ini. Loh, enggak, kemarin begini. Gimana ini? Sempat kita dengar ya teman-teman lawyer, teman-teman pengacara ya. Mungkin itu yang dimaksud adalah kumpulan atau aliansi dari pengacara mungkin itu yang gugat ke PT UN terkait dengan. Sebab memang dengar karena memang kajian peraturannya sama dengan kita, kan. Cuma kita lebih kepada teknisnya ya kan, maksudnya lebih kepada teknis. Kita kan bukan pengacara, bukan apa namanya lawyer. Lebih baik kita secara prosedur, siapa di atasnya Sekda ini adalah gubernur. Gubernur menerima dari Mendagri. Kita lebih ke sananya gitu kan, lebih ke atas ya kan. Karena ini pasti mempertahankan Sekda ini bukan hanya di tangan gubernur, pasti ada campur tangan Mendagri juga gitu loh kan. Asumsi saya begitu. Ya semoga benar lah. Dan saya yakin Pak Heru Cahyono ini pasti punya orang pusat. Kepentingannya apa orang pusat? Wah, ya begitu Mas. Lah itu. Nah, bisa jadi loh. Bisa jadi loh. Di sini disebutkan bahwa mereka menggugat ya ke PT UN. Itu yang digugat adalah keputusan Gubernur Jatim, surat perintah melalui surat perintah gubernur tanggal 5 Maret 2021 nomor 821.152.4/204/2021 ya, tentang penunjukan Heru Cahyono sebagai PLH Sekda Prof Jatim. Ini jadi sama juga substansinya sebenarnya. Substansinya sama. Cuma di sini yang langsung digugat adalah surat keputusannya. Anda juga yang diadukan adalah betul. Kenapa kok sampai sekarang belum? Kan begitu. Iya. Sebenarnya sama, substansi muara juga sama. Nanti ujung-ujungnya ya intinya minta Pak Heru sebagai Sekda Prof Jatim ya legowo lengser gitu ya.
Ini yang diminta legowonya atau bagaimana? Kalau Pak Heru kan bisa anytime, kapan saja dia ini berhenti. Asal gubernur membuat surat pemberhentian, ya berhenti dong. Kan statusnya sudah bukan ASN beliau. Coba kami ya menerangkan terkait masalah peraturan ya, perpres ya. Begini bunyinya, takut kita itu berbicara tanpa landasan hukum atau tanpa landasan peraturan. Ini di Perpres nomor 3 tahun 2018 di pasal 4 ya. Kepala daerah menunjukkan pelaksana harian apabila sekretaris daerah tidak bisa melaksanakan tugas kurang lebih dari 15 hari kerja. Bisa menunjuk seorang PLH kepala daerah itu. Terus kita langsung ke ayat nomor pasal 4 nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3. Ini tentang apa? Perpres ya? Perpres nomor 3. Masa jabatan pejabat sekretaris daerah sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 2 paling lama 6 bulan. Ini paling lama 6 bulan loh. Dalam hal sekretaris daerah tidak bisa melaksanakan tugas. Apabila sekretarisnya ini ada, cuma tidak bisa melaksanakan tugas, paling lama sakit sekdanya atau maksudnya yang dimaksud sekda itu sekda yang definitif. Iya, yang definitif, iya kan? Sakit atau keluar negeri, iya kan? Ini paling lama 6 bulan. Apabila terjadi kekosongan, maka paling lama 3 bulan. Sedangkan sekda provinsi ini jelas kosong, tidak ada yang definitif. Pasca dari Pak Heru Cahyono ini pensiun, maka sekda ini kosong. Jelas DPLH-kan kepada sekda dan jabatan itu paling lama 3 bulan. Makanya kalau 6 Maret per Maret tahun 2021 Pak Heru Cahyono ini pensiun, maka setelah pensiun DPLH-kan ini jabatannya paling lama hanya 3 bulan. Nggak boleh. Minimal kan bulan 6 2021 ini sudah habis. Kok sampai dipertahankan bulan Januari 2022 ini ada apa? Ini perpres loh. Dengan ini perpres. Terus Mas, tunggu dulu. Yang kedua, sedangkan hak dan kewajiban pejabat pemerintah dalam kurung adalah sekda mempunyai dua. Ini menurut Undang-Undang nomor 30 tahun 2014. Pejabat pemerintah memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil sebuah keputusan atau tindakan. Nah ini. Yang kedua, hak sebagai yang dimaksud ayat 1 meliputi melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AOPB. Nah, sedangkan Pak Heru ini sudah melanggar undang-undang dan AOPB itu. Lah kenapa kok masih hari ini dipertahankan? Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, kemarin Pak Heru masih berkecimpung dalam penetapan APBD, pembahasan perubahan APBD tahun 2021. Dan ini masih disahkan oleh sekretaris daerah. Keabsahan hukumnya ini nggak boleh, karena statusnya PLH loh. Nggak boleh. Nggak bolehnya ini Mas, kita juga mengantongi peraturan. Ini surat edaran BKN, Badan Kepegawaian Nasional, ya kan? Di surat edaran huruf C, ya kan? Badan atau pejabat pemerintah yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang, melalui mandat kan ini kan? Mandat dan dalam kurung adalah statusnya PLT atau PLH, ya kan? Tidak berwenang mengambil sebuah keputusan dan atau tindakan yang bersifat strategis, nggak boleh. Yang berdampak pada perubahan status hukum atau aspek organisasi kepegawaian dan alokasi anggaran, nggak boleh. Ini edaran loh dari Badan Kepegawaian Nasional. Jadi apapun yang hari ini dilakukan oleh Sekda PLH, yakni Pak Heru Cahyono, yang jelas sudah menabrak beberapa peraturan perundang-undangan dan juga surat edaran dan juga perpres yang saya sebutkan tadi. Pertanyaan besarnya, kenapa Ibu Gubernur selaku kepala daerah di Provinsi Jawa Timur dan juga mempunyai kewenangan untuk mencopot atau melengsarkan atau menonaktifkan jabatan sekda ini, kenapa kok tidak berbicara? Kenapa kok tidak bijak dalam hal ini, Bu Gubernur? Atau jangan-jangan apa yang saya sampaikan tadi?
Bagaimana? Kok sebegitu Iya, luar biasanya? luar begitu? biasanya Pak Heru ini. Oh gitu ya. Iya, betul. Menarik tadi saya menyimak apa yang jenengan terangkan tadi melalui undang-undang Perpres tentang Perpres nomor berapa? Perpres isi surat edaran ya, huruf C tadi itu. Jadi, Perpres apa yang mengenai aturan terkait Perpresnya Perpres nomor 3 ya? Perpres nomor 3. Tar. Bukan Perpres yang tadi itu. Kebijakan Badan Kepegawaian Yang sebelumnya Nasional. Yang sebelumnya Undang-Undang nomor 30 tahun 2014. Yang sebelumnya lagi Perpres nomor 3 tahun 2018. Oke. Dari apa yang Anda uraikan tadi, tiba-tiba saya ada pertanyaan begini. Beliau ini dalam tanda kutip kan dikontrak ini sekarang. Iya, betul. Dikontrak oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Betul. Bener kan? Iya. Bahasa lainnya begitulah. Iya. Maaf kalau saya salah ini. Iya, enggak. Maaf, Memang dikontrak kok. Karena beliau, kenapa kita bisa mengatakan begitu? Karena status beliau bukan PNS sudah, bukan ASN. Beliau adalah pensiunan. Status AS-nya sudah selesai. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah juga sudah ada laporan terbuka ke masyarakat Jawa Timur? Ini saya mau tanya ke Anda ini. Sebagai pemerhati kebijakan-kebijakan publik ya, di kebijakan-kebijakan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Timur, apakah sudah ada laporan terbuka kepada masyarakat tentang status gaji seorang PLH? Apakah sama, lebih kecil, atau malah lebih besar dari jabatan ini? Terus alokasi lah, itu ya. Kalau mengacu pada aturan kan cukup 3 bulan sebenarnya. Iya. Gajinya. 3 bulan. Ini kalau kelebihan ini apa statusnya ini? Karena saya belum. Karena bayarnya kan pasti bukan dari duit pribadi dong. Oh iya, pasti negara mungkin dong, iya kan? Iya kan nggak mungkin pakai duit pribadi Iya. gitu loh. Saya kira begini, Mas. Ini perkiraan ya. Saya kira begini. Peraturan yang dipakai, walaupun sudah melebihi dari 3 bulan jabatan terkait kekosongan Sekda Provinsi, status gaji yang dipakai oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur sama statusnya masih PLH. Jabatannya PLH. Kalau status gajinya walaupun melebihi dari bulan atau tanggal yang sudah ditentukan dalam peraturan, ini statusnya gaji dari seorang Sekda ini tetap ambil yang PLH. Nggak mungkin yang definitif lah. Ya kan? Berarti lebih kecil ya? Ya, wallahu a'lam, karena saya belum jadi Sekda kok. Ada saya pancing tahu aja. Seandainya saya jadi Sekda dan pernah menjadi PLH, insya Allah tahu. Ya, tapi sekali lagi, ini kita sama sekali tidak tidak mengkuliti seorang pribadi Heru Cahyono. Oh, tidak. Sama tidak. sekali. Tidak. Kita tahu Heru Cahyono itu adalah seorang public figure atau pejabat yang saya tahu beliau adalah orang baik. Betul. Secara pribadi beliau baik. Saya cukup meskipun nggak kenal dekat ya, tapi saya tahu lah beberapa aktivitas beliau. Tapi secara pribadi ya, beliau adalah orang yang sangat baik. Pribadinya ramah, orangnya suka, dia juga humoris. Pak Heru ini kita ngomong beliau secara pribadi. Tapi sekali lagi kita di sini adalah mengkritisi terkait kinerja. Sekali lagi kinerja yang kebetulan, nah ini lagi kebetulan saat ini diemban oleh seorang Heru Cahyono. Jadi kita sama sekali. Jadi jangan ada anggapan bahwa kita sentimen dengan seorang Heru Cahyono, nggak ada. Saya juga ingin memberikan, Mas, kepada takut-takut salah persepsi kan kayak kita. Jadi kita dalam hal ini memang menyoroti atau menyuarakan terkait persoalan jabatan, ya kan, jabatan sekretaris daerah, ya, Provinsi Jawa Timur. Hal sekecil pun tidak ada perbincangan atau motif lah untuk membicarakan pribadi Pak Heru Cahyono. Tidak ada. Jadi dalam hal ini, dalam konteks ini, dalam pembicaraan ini fokus terhadap jabatan seorang Sekda, gitu kan. Tidak ada tendensi apapun dalam hal ini, Mas. Mohon maaf. Jadi kita di sini adalah diskusi damai, ya kan, untuk bagaimana supaya masyarakat tahu bahwa bagaimana kita bisa bagaimana membuat atau menciptakan sebuah tata kelola pemerintahan yang baik. Oh iya. Kan begitu. Terus lagi ini satu lagi. Ya, Mas. Dari peristiwa ini ya,
kesimpulan Anda apa? Kesimpulan dari teman-teman Anda apa terkait ini? Terkait jabatan atau kelebihan jabatan? Saya bingung pakai bahasa apa ini. Iya. Mau dikatakan abadi, nggak mungkin lah. Mana ada sesuatu yang abadi di dunia? Nggak ada. Iya. Hah? Iya, Mas. Betul. Umur aja nggak abadi, apalagi cuma jabatan ya. Nggak ada jabatan yang abadi itu. Nggak ada sesuatu di dunia yang abadi. Makanya saya mau bingung, mau pakai jabatan apa ya? Saya cuma teringat ke bahasanya Gus Dur, Mas. Julukinya apa gitu loh. Saya teringat bahasanya Gus Dur, tidak ada jabatan di dunia ini yang harus dipertahankan mati-matian. Okay. Maksudnya apa? Ya hanya sekelas jabatan lah gitu kan. Pasti ada waktu, ada zamannya, gitu kan? Ada periodenya, gitu kan. Ya kalau gubernur, bupati, presiden ya cukup 2 periode di sini. Pasti setelah itu menjadi orang biasa lah. Ya, kembali ke masyarakat. Kembali ke masyarakat lagi, gitu kan. Saya mau tanya kesimpulan Anda dari apa yang Anda udah adukan kemana-mana. Ini apa? Kesimpulannya? Kesimpulan saya, Mas, satu ya, yang perlu dicatat. Satu kesimpulan saya hanya untuk bagaimana Pemprov Jatim pengelolaan birokrasinya betul-betul profesional. Yang dimaksud profesional, jabatan yang sudah dijalankan oleh Ibu Hovifah betul-betul profesional dan sesuai dengan peraturan yang ada. Yang kedua, terkait kesimpulan kami juga melangkah dari demo sampai ke Mendagri sampai ke Menpora agar supaya Provinsi Jawa Timur sesuai dengan visi misi gubernur apa yang disampaikan waktu pilkada kemarin, ya kan? Nah, dalam hal ini Bu Gubernur sudah menyalahi visi misinya sendiri terkait masalah reformasi birokrasi, ya kan? Yang terakhir, Mas, kami selaku masyarakat dan rakyat Provinsi Jawa Timur, ke depanlah ayo bagaimana kita ketika ada aspirasi dari masyarakat, jangan maknai ini adalah sampah. Sebenarnya masukan atau solusi dari masyarakat itu banyak sebenarnya. Ini aneh, bentuk cinta kepada pemerintah. Iya, sebenarnya. bentuk cinta. Ini giroh kita gitu. Giroh kita untuk bagaimana mencintai Jawa Timur lewat masukan-masukan, ya kan? Dan masukannya bukan hanya masukan yang solutif sebenarnya. Ya, betul, kan? betul. Padahal sudah jelas ya, jelas. aturannya ada gini ya. Pertanyaan saya, ya kan? Nah, ini kembali lagi sedikit, Mas. Apakah tidak ada pengganti sekda di Jawa Timur selain Pak Heru Cahyono? Nah, saya mau tanya ke Bu Hovifah ini, Bu, gimana Bu? Emang nggak ada Bu pejabat di Pemprov Jatim yang apa ya? Yang eselon 2 lah misalnya. Kompetensinya memenuhi syarat untuk sebagai sekda Prof Jatim. Saya mau nanya ini Bu, kira-kira ada nggak gitu loh? Kok ya yang artinya meneruskan pertanyaan dari Mas Musfik tadi? Iya, betul. Itu artinya bener nggak gitu? Kalau memang nggak ada, maksudnya nggak ada gitu. Iya, betul. Ini pemerintah Provinsi Jawa Timur ini terus ini adalah pemerintah yang sudah lama. Oh iya, betul. Dan mencetak ASN yang berkualitas juga sudah banyak. Sudah banyak, betul, Mas. Gitu loh. Ya. Artinya ya sangat sebenarnya ya sangat ini juga sih. Sangat, aduh saya nggak bisa ngomong. Tidak logis lah, Mas, tidak rasional lah. Kalau misal saking speechlessnya saya, bingung saya mau ngomong apa gitu loh sebenarnya. Karena ya susah mau diungkapkan pakai kata-kata, harus gimana gitu loh. Iya, betul. Terus sebelum kita akhiri, ada pesan untuk teman-teman di legislatif nggak terkait masalah ini? Karena bagaimanapun juga legislatif ini kan sebenarnya dia mewakili mulut kita, mewakili pikiran kita, mewakili Ada 3 pesan yang saya harus sampaikan dalam podcast ini ya. Apa namanya podcastnya, Mas? Obrolan santai. Obrolan santai. Sebenarnya hari ini kami hadir di sini atas undangan Bapak Rizal, Mas Rizal ini. Alhamdulillah kita ketemu ya di Surabaya. Jadi 3 pesan kepada 3 pesan yang harus saya sampaikan lewat podcast ini. 1 kepada gubernur. Oke. Ya, 1 kepada gubernur, ayo tunjukkan profesionalitas Anda selaku kepala daerah dan jangan takut kepada siapapun kalau ini adalah keterbaikan untuk Provinsi Jawa Timur. Top. Oke. Untuk Bu Hovifah. Yang kedua, untuk teman-teman legislatif
Iya. Karena tugas pokok dan fungsi legislatif adalah sebagai tim pengawas organisasi pemerintah atau kontrol pemerintah Provinsi Jawa Timur. Watchdog. Mohonlah kepada teman-teman legislatif yang terdiri dari 120 atau 115 teman-teman legislatif daerah Provinsi Jawa Timur, mohonlah jangan takut juga kepada siapapun. Ayolah, kalau ini betul-betul menyalahi peraturan dan undang-undang, ayo legislatif harus berbicara terkait hal ini. Karena ada bahasa yang saya mungkin dikeluarkan pada kesempatan kali ini, kulil haqqo walau kana murran, ya. Katakanlah kebenaran walaupun ini pahit ketika didengarkan, ya kan. Yang terakhir kepada seluruh masyarakat Provinsi Jawa Timur agar supaya terus mengikuti isu-isu atau kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah apabila tidak sesuai dengan pemikiran masyarakat, ayo kita bangun bersama, kita berikan solusi bersama. Jangan kita diam, karena membiarkan keburukan, membiarkan ketidakbaikan ini kita juga bagian dari mereka. Nah, makanya dalam hal ini ke depan harapan saya untuk Provinsi Jawa Timur agar supaya daerahnya harus lebih produktif, lebih profesional, dan juga memberikan manfaat kepada masyarakat Provinsi Jawa Timur. Amin. Begitu. Dan sebagai penutup, saya juga ingin mengingatkan bahwa itu tadi terkait diskusi kita ini, bahwa nggak ada loh sesuatu yang kekal atau abadi di dunia, nggak ada. Betul, nggak ada. Jadi ya kalau memang udah waktunya. Jadi kalau memang sudah harus dilepaskan ya, lepaskan saja gitu loh. Kan betul ya? Betul Mas. Jadi sekali lagi, diskusi kita kali ini adalah tidak untuk mendiskreditkan pribadi siapapun. Ya, betul. Semata-mata untuk kita diskusi santai, kita diskusi cerdas, untuk edukasi kepada publik, khususnya kepada masyarakat Jawa Timur, bahwa ini loh tata kelola pemerintahan yang baik dan benar harusnya begini. Ya, betul. Ada kesalahan dalam sebuah kebijakan itu wajar. Makanya mari kita koreksi sama-sama, ya kan? Betul kan? Ya, betul. Ada sebuah kebijakan wajar, nggak ada. Nobody is perfect, betul ya? Nggak ada manusia sempurna. Oke, jadi terima kasih Mas Susi. Terima kasih Mas. Atas waktunya, terus ini moga-moga sukses terus dalam perjuangan. Sama-sama. Dan kita tunggu kabar ini selanjutnya mengenai apa yang sudah Anda dan teman-teman adukan. Terakhir ya dari saya, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke semua grup-grup ya. Siap. Supaya podcastnya Pak Dizal ini terkenal ya. Oke. Terima kasih Mas Sufik ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, terima kasih. Kita jumpa lagi di diskusi obrolan santai berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.